Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM, ayo berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Ya, edisi hari ini Rabu 3 Februari 2021 kami hadir di ruang dengar Anda dengan sajian informasi dan hiburan tentunya di program kita yaitu Talkshow Halo Dokter yang bekerja sama dengan Ikatan ID Tanah Laut, dan di sini juga yang bekerja sama dengan PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia dengan tema topik hari ini pelayanan pembedahan dan perawatan luka di era pandemi COVID-19 ini ya teman-teman ya. Oke, untuk kalian semua yang mau dialog interaktif mungkin dengan dokter di sini dan para perawatnya mungkin ya di sini ya. Hari ini bisa aja telepon atau via chat di WA kami di nomor HP radio di 0811 5012 304 di 0811 5012 304. Dan juga kami live Instagram di @radiotuntungpandang. Baik, untuk memperkenalkan narasumber kita di pagi menjelang siang hari ini ada rekan saya Ibu Peri yang memperkenalkan. Silakan Ibu Peri. Oke, terima kasih Peri. Selamat pagi rekan dengar setia Tuntung Pandang FM ya. Senang sekali kami bisa menyapa Anda lagi, menemani aktivitas pagi menjelang siang Anda dalam program Halo Dokter ya. Dan di studio sudah hadir 3 narasumber kita yang luar biasa. Dan kita sapa dulu nih Per ya. Iya. Ya, yang pertama ada Dr. Dinar Ayu Pratiwi M Biomed SPB, spesialis bedah ya. Iya, betul. Oke, selamat pagi Dok. Pagi. Oke, apa kabarnya pagi ini Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semangat Dok ya, meskipun hujan ya. Oke, terima kasih kehadirannya di studio hari ini Dok ya. Dan boleh dibacakan profilnya Dok ya? Ini dokter cantik Per ya, lahir di Semarang 26 Juni tahun 1987 dan sehari-harinya bertugas sebagai dokter bedah di RSUD Haji Buyasin Plehari. Iya, berat nih Dok ya tugasnya sebagai dokter bedah ya. Tetap semangat Dok ya. Iya, baik. Dan kita sapa lagi narasumber kita yang kedua. Ini ada Mas nih ya, ini dia lahirnya lebih muda daripada aku. Jadi lebih tua ya Bu? Iya, aku lebih tua ya. Oke, ada Darhamka Bulgaria MK dan ini bukan warga Tanah Laut nih, tapi bersedia mengabdi di Tanah Laut. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Iya, kelahiran rantau 11 Oktober 1988 dan sehari-harinya bekerja di ruang isolasi ini Per. Ruang isolasi RSUD Haji Buyasin. Selamat pagi. Saya panggilnya apa nih? Mas Kabul biasanya. Mas Kabul. Apa nih maknanya Kabul nih? Panjang ceritanya Pak. Panjang ceritanya. Oke, kita ceritakan di lain kesempatan ya. Iya. Oke, tapi serius nih panggilnya Mas Kabul nih. Mas Kabul. Serius. Oke, baik. Sehat pagi ini Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Harus selalu sehat. Harus selalu sehat ya. Luar biasa tugasnya di ruang isolasi ya. Dan satu lagi narasumber kita ada Muhammad ini ya. Iya, Muhammad. Oke, Muhammad Dedi Rusadi ya. Kelahiran di Plehari 22 Desember 1989 dan sehari-harinya juga bertugas sebagai perawat di ruang isolasi lagi nih. Iya. Ruang isolasi. Berat ya tugas di sana ya. Berat ya. Tapi semangat ya. Iya, harus. Tetap harus semangat. Iya, suka dukanya gitu ya. Iya, pasiennya lagi banyak ini ya. Banyak. Meningkat ya? Meningkat sekali. Aduh, kita nggak usah bahas itu deh, bikin saya takut ya. Yang penting jaga jarak ya. Kita jaga jarak ya ini ya. Oke, baik rekan dengar maupun Anda yang menyaksikan live kami di Instagram saat ini, kembali saya ingatkan jika Anda ingin bertanya maupun berinteraksi langsung dengan ketiga narasumber kita pada pagi hari ini, kami persilakan Anda menghubungi kami melalui WA, telepon maupun live Instagram kami ya. Baik, sekarang kita langsung saja ke Dokter Dinar. Bisa disampaikan Dok pengantarnya terkait tema kita hari ini, pelayanan pembedahan dan perawatan luka di era pandemi. Baik. Jadi kan selama era pandemi ini itu momok ya buat kita Iya. semua gitu, terutama para pasien. Dulu sempat dibilang bahwa kalau misalnya sakit itu masih bisa ditahan, jangan deh ke rumah sakit. Iya, betul. Awal-awal ya. Tapi kalau sekarang kita kan udah hampir 1 tahun nih mengalami COVID. Iya. Jadi banyak pasien yang masih menunda, masih belum berani untuk datang ke rumah sakit untuk berobat. Padahal tujuannya ketika dia datang itu kita bisa screening. Gitu. Ini kapan dilakukan tindakan atau tidak, itu kan bergantung dari asesmen kita. Iya.
Jadi untuk pembedahan sendiri sebenarnya kita bagi, ada yang elektif, ada yang urgensi, dan ada yang emergensi. Oke. Ada 3 bagian ya. Jadi itu sangat penting untuk mengenal. Jadi misalnya ini kasus emergensi itu jangan ditunda-tunda, malah itu lebih berbahaya daripada si COVID itu sendiri. Oh seperti itu. Iya. Karena definisi emergensi itu adalah sesuatu yang mengancam nyawa atau bahkan kita bisa kehilangan organ tubuh, bisa tangan kecelakaan, kejepit, vaskularnya kena, nah itu kan emergensi itu, bisa tangannya bisa mati, bahkan kan kasihan gitu kalau harus dipotong, dia nggak punya pekerjaan dan sebagainya. Itu sih esensinya saya mau berbicara tentang pembedahan di era pandemi ini. Oke. Jadi saya jadi ini baru opening aja saya udah. Saya takut ya. Nah, bahwa selain penyakit COVID-19 ada juga penyakit yang berbahaya tadi ya. Dari ibu tadi ya, yang ibu dokter jelaskan tadi ya teman-teman ya. Dan ada 3 tadi dok ya, ada 3 tiga bagian. kategori. Nah bisa dijelaskan lebih detail dok untuk ketiga itu tadi, tadi kan baru emergency nih kayaknya kita udah ada gambaran. Nah bagaimana dengan 2 yang lainnya nih dok? Kalau 2 yang lainnya kita sebut dengan elektif, itu adalah kasus-kasus yang terjadwal. Artinya masih bisa kita tunda sampai sekitar 3 bulan. Itu sesuatu yang ya bisa dikatakan tidak mengancam nyawa. Contohnya seperti tumor jinak. Itu nggak perlu, maksudnya harus buru-buru sekarang dioperasi, tidak. Kita perlu tahapan screening untuk masalah COVID segala macam kita lakukan di situ. Kemudian yang kedua adalah urgent. Urgent itu ya tengah-tengah antara elektif dan emergensi. Jadi kalau misalnya urgent itu 1 kali 24 jam, 7 kali 24 jam sekitar 1 minggu itu harus dikerjakan. Contohnya kasus-kasus seperti kaki diabetik. Di tanah laut ini banyak sekali. Jadi kebanyakan sih mereka datang terlambat, di mana kita sudah nggak bisa melakukan tindakan yang istilahnya preservasi biar bisa kakinya tuh sembuh gitu loh. Kebanyakan datang dengan terlambat, udah gangren itu udah mati, udah kehitaman. Ujungnya kan kata-kata amputasi yang keluar. Oke, ciri-cirinya dok yang kaki yang dokter jelaskan tadi seperti apa dok? Jadi rekan dengar kita ini tahu gitu. Yang sering itu kan kaki diabetik, terutama pada pasien dengan diabetes mellitus. Faktor resikonya mereka udah punya DM nih, gula darahnya tinggi. Kemudian dia kan kalau misalnya kaki diabetik itu sudah ada masalah di persarafannya. Jadi kebanyakan pasien tuh nggak ngerasa dengan kakinya, misalnya dia keinjek atau dia lecet, dia biasa aja, cuman ya lecet, dibiarin. Nah kemudian karena dia punya diabetes itu kan imunnya turun itu, otomatis di situ banyak kuman-kuman terinfeksi, mulai muncul nanah, dibiarin lagi karena nanti mohon maaf ya, samping kanan kiri bilang ntar dikasih ini aja bakalan sembuh. Coba ini dulu ya, kasih daun-daunan apalah gitu ya, rempah-rempahan. Kalau digoreng lebih ini. Lebih enak ya. mending bikin makanan dok ya. Jadi lapar jadinya. Jadi sering gitu datang dengan udah jadwal doel, ya udahlah mereka nggak akan mengeluh kalau benar-benar belum bermasalah. Biasanya datang karena problemnya satu bau atau sudah mulai hitam. Nah itu yang sudah terlambat. Begitu dok ya. Jadi kalau udah hitam kemudian apalagi ada keluar bau dok ya, itu bisa dikategorikan terlambat berarti Sudah dok ya. sangat terlambat itu. Iya. Nah bagaimana nih dok, kita nih masyarakat pada umumnya kan masih awam sekali ya pengetahuan tentang seperti itu gitu. Jadi apa nih yang harus dilakukan oleh masyarakat? Sadar nih udah tahu punya penyakit gitu. Seperti itu ya. Jadi untuk tindakan ini biar tidak terlambat nih dok gitu, apa sebaiknya yang harus dilakukan? Iya. Kalau lebih baik kalau pasien itu langsung memeriksakan diri. Kan kita punya vaskes pertama yaitu puskesmas, ada pustu, ada puskesmas. Mereka tuh sangat membantu. Jadi ketika pasien ada keluhan datang saja ke rumah, ke puskesmas. Nanti di situ di screening. Oh, ini cukup diobatin di sini. Sudah gitu loh. Oh, ini perlu rujukan. Gitu. Jadi tahap screening awal itu sangat penting dan itu perlu kesadaran dari masyarakat untuk datang. Jadi abaikan yang masalah COVID, asal kita jaga protokol kesehatan, itu sangat penting gitu loh. Jangan takut untuk masalah COVID, yang penting kita jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, udah. Insya Allah sih. Insya Allah bebas itu dari COVID. Terbukti nih ya ada 2 perawat dari ruang isolasi hadir di sini dan sehat-sehat aja ya nih Per ya. Kita juga mau denger nih suara dari 2 mas-masnya yang bertugas di ruang isolasi nih. Mungkin Mas Kabul dulu deh, boleh? Terkait tema kita hari ini. Secara garis besar sih mungkin kurang lebih
sama yang dijelaskan Ibu Dinar. Faktor kurang kesadaran diri untuk istilahnya mendefinisikan awal luka itu gimana sih gitu loh. Dan sering biasanya mungkin di luar jam kerja biasanya ada sering calling entah dari pihak masyarakat pelihara kota biasanya minta bantu untuk perawatan luka. Biasanya Perawatan home care kayak gitu. Iya. Iya. Jadi mungkin di luar teknis di rumah sakit gitu loh. Karena selama ini teman-teman pun sebagian ada juga yang home care, mungkin banyak. Dan di situ ditemui rata-rata sudah banyak yang grade-nya sudah parah gitu loh. Masuk kategori seperti yang dijelaskan Ibu Dinar tadi, sudah nekrotik, sudah hitam, bau segala macam. Jadi istilahnya mau dikerjakan, aduh bingung gimana nih. Nah, sudah, jadi biasanya sambil karena mitra kerja kan biasanya sambil callingan juga sama dokter Dinar. Yang pasti biasanya untuk terapi lah istilahnya, untuk obat-obatan. Tapi untuk perawatan mungkin kami yang megang. Oh begitu. Nah, untuk kondisi seperti yang disampaikan Mas-mas nih tadi, itu masih bisa dirawat di rumah atau harus segera dibawa ke rumah sakit nih? Tergantung sih kalau masalah harus bisa dirawat di rumah atau di rumah sakit. Jadi kita lihat dulu tuh, kalau misalnya grade-nya masih bisa dirawat di rumah, dalam artian bisa dilakukan perawatan di rumah, itu biasanya kami rawat di rumah juga. Cuman apabila misalnya kayak terjadi kayak hitam tuh kata dokter Dinar tuh tadi, biasa kami sarankan untuk ke rumah sakit untuk konsultasi lebih lanjutnya ke dokter spesialis bedah. Kayak gitu. Soalnya kan kalau hitam itu biasanya ada kata-kata amputasi jadinya gitu. Iya. Lebih ngeri lagi dong ya. Lebih ngeri ini. Iya. Nah, ini juga yang ingin saya tanyakan nih, Dok. Kan karena kita semua dalam masa pandemi nih, Dok. Apakah ada perbedaan nih, Dok, prosedurnya untuk penanganan pasien ketika sebelum pandemi dengan masa pandemi seperti ini, Dok? Oh iya, jauh berbeda sih. Karena kalau untuk penanganan pasien sendiri, karena kita ya semua kan takut dengan COVID ya. Iya. Karena efeknya untuk pasien ataupun untuk kita sebagai tenaga medisnya. Jadi perlu screening yang ketat. Yang pertama kita anamnesis itu tanya ada riwayat kontak, ada karena sekarang itu kan banyak sekali yang tanpa gejala. Jadi pentingnya riwayat kontak itu untuk mengetahui dia pernah kontak dengan yang positif enggak. Jadi dia kan sebagai ya tanda tanya. Gitu. Iya. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa lakukan screening dengan pemeriksaan rapid. Nah, cuman yang dulu kan rapid antibody nih. Nah, sekarang ya mungkin itu lebih ditinggalkan, kita lebih ke arah antigen. Kemudian ya yang paling pasti adalah swab PCR. Gitu. Idealnya dilakukan tindakan itu sebelum dilakukan tindakan operasi. Karena kalau misalnya kita lakukan tindakan operasi, saya bedah itu sering kan menggunakan minta tolong dokter spesialis anestesi untuk pembiusan. Pembiusan sendiri menggunakan gas anestesi, oksigenasi yang langsung direct mulut atau area airway dari pasien kan. Gas buangnya itu yang kita takutkan karena selama ini ada beberapa penelitian mengatakan ketika itu menjadi aerosol, maka gas melayang itu bisa bertahan 8 jam. Bayangkan ketika kita di site meja operasi, partikelnya melayang, meskipun kita pakai N95, partikulat itu kan cuma 95%. Masih ada 5% dong ya. Itu masuk ya, itulah kenapa banyak ya sejawat kita juga kena salah satu contohnya itu. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi ada perbedaan prosedur ya, prosedur tambahan nih Dok ya. Sebelum diputuskan sebelum melakukan tindakan bedah itu tadi. Nah, untuk pasien sendiri nih Dok, kan seperti disampaikan tadi kan istilahnya sebelum pandemi aja mereka masih menganggap remeh ya, ini nggak apa-apa gitu ya. Tahan aja nih. Masih males-males gitu ya ke puskes gitu, kecuali sudah katakanlah sudah terlambat gitu ya baru datang. Nah, bagaimana nih untuk kita nih masyarakat awam yang tidak tahu bagaimana gitu meyakinkan mereka nih Dok bahwa ini udah nih udah luka nih segera ke puskes gitu. Jadi gini, makanya itu pentingnya screening, dimana ketika dia datang dengan fase awal, kita bisa bilang, oh nggak apa-apa, ini cuma perlu perawatan luka, makanya kita akan minta bantuan oleh teman-teman home care mungkin bisa, atau kembali ke puskesmas untuk perawatan luka setiap hari, itu bisa dilakukan, tanpa harus dilakukan tindakan operasi misalnya. Nah jadi ya itu tahap awal adalah identifikasi
kerusakannya, derajatnya, ini tindakannya akan menentukan tindakan selanjutnya diapain gitu. Oh, oke. Jadi nih ketika kita sudah luka, baiknya panggil home care atau ke puskes dulu nih. Paling bagus adalah di screening oleh dokter dulu. Iya. Oh, oke. Nanti Berarti dari puskes akan mengarahkan, oke, ini perlu cuman home care atau ini harus merujuk ke spesialis. oke. Berarti tetap ya harus ke vaskes dulu nih sebenarnya. Iya. Itu langkah yang paling tepat sebenarnya Iya. ya. Oke, baik. Oke, mungkin kita lanjut lagi nih ke mas-masnya ini. Sementara ini mas suka dukanya merawat dari pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Seperti apa sih mas? Bisa diceritain gitu? Kalau sukanya target perawatan kita, misalnya kita merawat pasien luka diabetes, kita targetkan misalnya perawatan lukanya sembuh dalam waktu 1,5 bulan. Itu tercapai, bahkan ada yang kadang dalam 1 bulan sudah sembuh pasien itu dalam perawatan, itu ya sukanya. Kalau dukanya sih ada juga. Misalnya target kita tuh tadi kan 1,5 bulan. Ternyata pasiennya gula darahnya nggak stabil. Ternyata pasiennya misalnya lukanya sering kotor atau misalnya nggak ngejaga ke lukanya, itu otomatis pasti ada delay di lukanya itu tadi. Nah itu kan jadinya masalah tuh. Sedangkan kita kan targetnya kan 1,5 bulan sudah selesai, jadinya malah memanjang jadi sampai 3 bulan, ada kadang-kadang seperti itu. Oh, jadi di pelihari saat ini banyak nggak seperti itu? Oh, banyak. Banyak ya? Banyak. Oh, ya itu jadi keresahan sendiri ya dari perawat-perawat yang ada di rumah sakit mungkin ya. Oke. Nah, ini mungkin dari segi luka ya, dari luka-luka yang dulu saya pun pernah luka nih dok, pernah jatuh. Nah dari yang dialami kan dari di lapangan sendiri, nah penanganan yang cepat itu gimana sih, yang aman gitu? Penanganan awal, yang sebelum ke rumah sakit. Penanganan awal di rumah maksudnya ya. Kalau penanganan awal di rumah, seandainya misalnya luka jatuh ya, ada lecet, yang jelas dicuci dulu pakai air mengalir di rumah. Kalau bisa, kalau ada pakai sabun, cuci aja pakai sabun, cuma sabunnya diencerkan dulu di air mengalir. Nah habis itu, tapi perih sih gitu ya. Perih sih, jangan dibersihkan juga. Air mengalir, habis itu tutup aja pakai kasa yang steril. Kain kasa ya. Kalau misalnya ada tanda-tanda infeksi seperti merah, radang, terus ada mengeluarkan cairan atau kelainan lah kayak gitulah. Nah terus bisa dikonsulkan ke fasilitas kesehatan kayak gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi lukanya itu malah sebenarnya ditutup ya, bukan dibiarkan terbuka begitu. Ditutup lukanya. Soalnya malah berisiko kuman gitu dari ya. luar malah nempel gitu loh. Malah resiko infeksinya lebih tinggi. Gitu. Iya. Tapi kan kita malah takut itu luka jadi lembab gitu. Itu salah ya? Kalau luka itu kan kita kategorikan luka akut, luka kronis. Oke. Ya, kalau luka akut itu luka yang terjadi bisa karena trauma, terus kemudian infeksi atau yang pelan-pelan ada kuman nempel di situ, kemudian menjadi luka, itu bisa saja juga. Nah kalau misalnya dia luka yang terbuka seperti Mas bilang pernah jatuh terus luka terbuka, betul yang dikatakan penanganan awal sebelum langsung lari ke rumah sakit itu adalah dicuci dulu. Tujuannya adalah untuk dekontaminasi. Jadi ya meskipun air itu belum tentu juga bersih steril, setidaknya dia akan mendekontaminasi kuman yang nempel di luka tersebut. Luka itu kan diskontinuitas dari jaringan, ada yang terbuka. Gitu. Ketika misal kuman masuk ke dalam sana, itu malah justru beresiko untuk terjadinya inflamasi dan infeksi yang hebat. Makanya harus dicuci dulu, kemudian ditutup. Mbak tadi bilang apa? Takut lembab gitu dok. Justru luka itu harus dikondisikan moist atau lembab. Jadi itu yang lebih bagusnya ya. Sekarang kan moist harus lembab. Bukan lembab yang kotor. Gitu. Makanya tadi diminta untuk pakai kasa steril. Cuman kan pada kenyataannya masa nyari kasa steril dulu, sedangkan dia lagi berdarah-darah ya. Kalau onset lagi berdarah-darah, nggak usah panik, ambil handuk kering yang bersih, tutupkan di lukanya itu. Kalau dia berdarahnya aktif, jadi tutupkan, langsung bawa. Langsung bawa ke rumah paskes gitu. Jadi itu awalnya ya dari dokter tadi sudah dibilang bahwa sebelum langsung ke paskes ada cara-cara yang tertentu dulu, yaitu tadi menggunakan anduk ya dok ya. Kering dan bersih. Handuk kering dan bersih ya. Jangan lapel ditaruh. Panik dok, paniknya. Paniknya dok. Ini mana membedakan ya? Gak usah pakai rempah-rempah dok ya. Iya. Kadang-kadang kan rempah-rempah yang ada gak usah. Orang kan bilang kopi. Kopi.
sayang sekali, itu merusak. Oh, sebenarnya jaringan. merusak. Oke. Jadi dicuci dulu dok, atau kita langsung kasih, saya sebut merek ya, misalnya betadine gitu. Kadang kan betadine. Atau disiram alkohol begitu dok. Nah itu kan bergantung lukanya, tadi saya bilang kalau yang kasusnya misalnya lukanya terbuka berdarah-darah sekali, itu kan lebih baik, yang paling penting adalah menghentikan perdarahannya. Jadi dia berpikir betadine dan betadine, enggak, ambil anduk tutup kalau dia berdarah-darah sekali. Tapi kalau cuma luka lecet, ya udah cuci, habis itu bersihkan dengan betadine, mungkin itu bisa cukup. Oke. Jadi dibersihkan dulu yang benar nih dok ya. Jangan dibiarkan ya, nanti ada kunatnya ya. Ya seperti itu kan, kalau dibiarkan lama-lama nggak diobati, ada rekan saya Bu, kunatnya banyak banget di kaki. Aduh. Emang itu ngaruh dok Ngaruh ya? Iya, sebenarnya sih ada ngaruh ada enggak ya. Kalau bergantung dulu, kalau kita sebut dengan hypertrophic scar berpengaruh, karena resiko infeksi akan menyebabkan hypertrophic scar semakin banyak. Misalnya nih lukanya harusnya clean cut, tapi gara-gara dimacem-macemin, fase peradangannya hebat tuh. Misalnya ditambahin kopi lah segala macam. Dibubukin lah kayak gitu kan. Obat-obat. Kenyataan ada di masyarakat seperti itu. Seperti itu. Sering nemuin soalnya. Jadi aneh-anehin. Ada yang sampai dikasih cabai kemarin itu. Saking paniknya mungkin Nggak paham ya. Terus ini ada yang nyarankan ngasih cabai. Terus gimana kata ulun kalau habis dikasih cabai? Ya ini jadinya infeksi kayak gini. Terus yang ngasih sarannya kemana? Kabur katanya. Dia tanggung jawab ya. Iya. Mudah-mudahan ini jadi media kita mengedukasi masyarakat Iya. ya. Nah, tadi berkali-kali dibilangkan infeksi. Ini pengen tahu nih dok, kategori luka yang sudah mengalami infeksi itu seperti apa dok? Oke, infeksi bisa ditandai dengan 5 hal ya, inflamasi, itu peradangan, warnanya berubah jadi kemerahan, merah ya. kemudian teraba panas, hangat dia dibandingkan, misalnya di tangan kan, sama kanan kiri ya, yang kiri ada lukanya, dia teraba lebih hangat daripada tangan sebelahnya. Seperti itu. Terus eksudasi, jadi bisa aja keluar cairan terus, salah satunya. Oke. Kemudian cairan nih dok, ini cairan apa nih dok? Apa maksudnya? Kan kadang-kadang ada nanah gitu, atau mungkin ya kayak Kalau dijahit itu kan kadang berair keluaran begitu. Mungkin yang dimaksud luka infeksi yang jelas infeksi ya, kalau nanah itu. Kalau untuk luka dijahit biasanya kan luka operasi ya. Ya operasi. Luka operasi itu kita bagi lagi sebenarnya. Operasi itu kan ada operasi bersih terkontaminasi, ada terkontaminasi. Bergantung kasusnya. Kalau misalnya dia saya kasih contoh nyata aja. Ini kasus dengan usus buntu yang pecah. Itu kan sudah operasi bersih tapi dia terkontaminasi karena yang di dalam itu infeksi jauh lebih parah. Jadi ketika kita buka perut, kemudian kita kita buang usus buntunya yang pecah itu, ketika dia sudah terlambat kan banyak sudah nanah di dalam perut sendiri. Dan itu tidak diperbolehkan mandi katanya ya dok ya, sebelum sudah atau gimana gitu ya? Setelah kita misalnya selesai operasi itu kan luka kan dirawat dulu. Nah nanti pada perjalanannya dia bisa menjadi infeksi luka operasi sampai terminologi sampai 1 bulan itu bisa terjadi. Wow, 1 bulan dok. Bahkan misalnya di atasnya udah sembuh ya, dari bawah bisa mengeluarkan nanah karena saya bilang di dalamnya jauh lebih parah daripada di luarnya gitu. Nah itu pentingnya dia kontrol untuk kita lihat, oh ini terjadi infeksi misalnya. Ketika ada infeksi maka kita akan melakukan intervensi. Entah nanti lukanya akan kita buka dulu. Kita tujuannya dibuka sebagian, tujuan untuk drainase. Karena prinsipnya dimanapun ada nanah itu harus dikeluarkan. Nanah itu nggak boleh ada di dalam tubuh. Karena dia meskipun di luarnya intak, di luarnya bagus gitu ya, tapi di dalam dia akan merusak, destruktif sekali gitu loh. Jadi lebih baik dia dikeluarkan keluar. Seperti itu dok ya. ya. Nah ini dok, mungkin operasi itu berdampak nggak sih pada segi kita makanan gitu, makanan yang kita makan gitu dok? Ada kayaknya kan dari pengalaman yang ada di masyarakat ya, setelah operasi itu kan kebanyakan makanan itu dibatasi mungkin. Nah sekarang ini kan makan setelah operasi itu kan seterah aja makan apa aja gitu kan. Nah dari dulu kan, yang dulu maksud saya gini dok, dulu kan sembarangan nggak dibatasi gitu kan. Sekarang sembarangan aja makannya, silakan, nggak usah bepantangan kata orang Banjar tuh. Saya pernah dapat satu kasus ini lucu, anak kecil pasca operasi appendix perforasi yang pecah itu usus buntunya itu kan dia perlu nutrisi sebenarnya untuk penyembuhan karena makanan itu penting gitu loh. Kita ngasih obat kalau misalnya dia nutrisinya tidak terjaga,
albumin yang harusnya membawa obat itu ke site luka itu nggak akan ada gitu loh. Jadi sangat penting untuk nutrisi. Nah, waktu itu anak kecil ini ditanya, kok berat badannya turun? Kamu makan apa, Dek? Sama orang tuanya dibilang, saya cuma kasih ikan gabus pakai garam. Ya ampun. Itu kata siapa? Nenek saya. Jadi ini saya pengen membuka masyarakat bahwa itu bergantung kasus. Jadi setiap habis operasi itu kita kan ngasih tahu, misalnya untuk operasi pembedahan perut ya, memang pasien akan disuruh puasa dulu, karena memang ada indikasinya kapan kita ngasih dia makanan. Tapi kalau untuk kasus operasi yang misalnya tumor jinak, lipom, payudara itu bebas. Makanannya harus tinggi protein, tinggi ya makanan yang bergizi lah dong ya. Nah, nggak ada pantangan cuman makan ikan gabus yang isinya protein aja. Semua harus lengkap, sayur, buah. Itu juga udah harus ada gitu loh. Oh iya, jangan mentang-mentang ini malah di ini. Sama saya habis melahirkan sesar kemarin, Dok. Gak boleh makan ini, gak boleh makan ini. Pasti objeknya ngambuk kan. Iya. Jadi pandangan masyarakat tuh entah itu operasi besar kayak kecil kayak pokoknya makannya harus ikan gabus. Ada salah ya. Ada salah. Mungkin daging boleh ya. Iya, mungkin ayam. ada kasus-kasus tertentu yang memang harus istilahnya kita batasi. Jadi intinya selesai operasi, konsultasi dengan gigi dengan dokter. Oh iya. Memang harus tanya ke ahlinya. Iya. Jangan sotoy deh ya. Oke, baik, menarik Banyak sekali. kayak gitu ya. Iya, menarik sekali perbincangan kita pagi menjelang siang ini ya. Namun kita harus break sejenak ini, Per ya. Dan untuk Anda rekan dengar kami, jangan beralih dulu. Stay tune terus di 102,3 FM. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Oke, 102,3 Radio Tuntung Pandang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Yap, tadi sudah kita membahas tentang pelayanan pembedahan dan perawatan luka di era pandemi ya, teman-teman. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Dina dan abang-abang perawatnya di sini. Dan mungkin lanjut lagi nih Bu Pri, silakan. Iya, baik, terima kasih Peri. Dan sekali lagi kami juga mengajak Anda ya, jika ingin mengirimkan pertanyaan atau langsung berinteraksi dengan ketiga narasumber kita, bisa melalui nomor telepon 0811501234. Sekali lagi di 0811501234. Dan tadi sebelum break menarik sekali ya pembicaraan kita. Ternyata kekuatan kata-katanya itu lebih kuat. Lebih membawa pengaruh nih, Dok ya, dibandingkan kata ahlinya. Tapi ini kita bantu meluruskan lah ya. Ya, oke. Begini, Dok, banyak ya saya di lingkungan saya gitu ada beberapa kenalan juga yang ketika ini terutama untuk masalah perempuan nih, Dok ya. Nah, ketika ada benjolan seperti itu, Dok, justru takut dibedah gitu. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa, itu cuma angin. Iya. Dipijit aja selesai. Iya. Nah, ini benar atau salah sih, Dok, sebenarnya? Ya, jadi kalau untuk ngomongin perempuan dan benjolan, nah kita langsung tercetus kata kanker payudara. Karena dia udah ya mungkin nomor 1 di dunia ini, sudah mulai meningkat. Dan di tanah laut kasusnya banyak. Dok? Ya, banyak. Dan yang bikin sedih itu adalah datang dengan kondisi advance, artinya dengan stadium lanjut. Stadium lanjut. Ya. Karena kalau misalnya kita ngomong benjolan, untuk kanker ya, benjolan itu tidak bergejala, dia hanya muncul benjolan. Tapi yang kita harus waspadai, dia benjolan yang progresif, jadi cepat membesar. Mungkin dalam waktu 3 bulan, yang awalnya kecilnya setelur puyuh berubah menjadi kayak telur ayam gitu. Ya, telur ayam. Telur ayam. Benar. Iya. Jadi kalau misalnya kita punya untuk perempuan terutama, paling penting adalah screening. Kembali lagi saya kata screening. Jadi kalau untuk perempuan bisa dilakukan yang namanya sadari, periksa payudara sendiri. Oh iya. Itu dilakukan 7 hari setelah haid pertama. Hari pertama haid gitu loh. Jadi 7 hari diperiksa. Itu dengan cara misalnya pertama berdiri depan cermin, bajunya dibuka semua ya. Berdiri di depan cermin, dilihat ada masalah nggak pada kanan kiri. Ya memang kalau untuk ukuran pasti berbeda antara kanan sama kiri ya. Kemudian yang dilihat ada benjolan nggak? Mohon maaf, putingnya ketarik atau tidak, itu salah satu tanda. Nah,
kemudian kita berdiri berkaca pinggang, dilihat perbedaan lagi, pokoknya lihat dulu. Kemudian yang terakhir berbaring, kemudian kita raba dengan 3 jari ini diraba, ada benjolan atau tidak. Kalau misalnya mendapatkan benjolan, segera berobat, maksudnya segera periksa ke Paskes. Di sana nanti akan di screening, karena yang kata benjolan itu nggak harus kanker payudara, banyak gitu loh. Dia diferensial diagnosisnya tuh banyak sekali. Ada yang operasi, ada yang tidak operasi. Jadi maksudnya jangan takut duluan, harus operasi, enggak. Dengerin dulu penjelasannya. Ini diterima nggak gitu loh. Baru memutuskan sesuatu. Jangan dengar katanya yang tidak berbasis evidence gitu. Sedih sekali rasanya. Kata nenek saya yang udah mungkin nggak ada gitu. Itu ya janganlah didengerin. Yang penting diperiksakan. Dengerin dulu ini apa, dijalanin gitu istilahnya. Jangan langsung denial, oh enggak apa-apa kok. Karena kebanyakan nggak apa-apa, ujung-ujungnya dia tadi late, udah nggak bisa diapa-apain, kan sayang. Akan lebih baik kalau misalnya datang dengan kondisi yang masih bisa kita lakukan tindakan, artinya masih ada harapan kan gitu. Pokoknya jangan takut dulu deh dok ya. Ada benjol. Tapi jangan juga soto ya dok, kalau ini angin gitu ya. Ini nggak apa-apa gitu ya. Teman saya itu nggak apa-apa. Jadi tetap ke Paskes dulu dok ya. Angin. Iya jangan. Iya kan ada pernah tuh ini diurut aja katanya nggak apa-apa nih angin jadi batuk gitu. Diagnosisnya bagus sekali. Oke, baik. Jadi, nah ini ketika misalnya amit-amit sih dok ya sudah benar-benar ya memang harus diambil tindakan gitu, dibedah gitu. Nah untuk luka-luka seperti operasi payudara gitu dok ya. Nah itu dirawat sendiri atau kita perlu bantuan untuk home care seperti itu dok? Oke. Jadi kan bergantung kasusnya. Kalau misalnya dia tumor jinak, usia muda terutama, kita kan pasti ambil insisi atau bekas operasinya yang tersamarkan, biar nggak kelihatan gitu loh. Kalau usia muda masih tetap estetik lah dok ya. Iya. Cuma perlu mungkin 1 kali untuk penggantian perban, itu bisa dilakukan di puskesmas misalnya, atau ya home care juga bisa. Paling cuma 1 kali. Setelah itu kita kontrol berikutnya, mungkin saya akan sudah dirawat terbuka, nggak usah ditutup lagi. Hanya untuk fase-fase awal saja. Oh iya, seperti itu ya dok. Juga bisa langsung dirawat terbuka dengan penggunaan salep, itu juga bisa. Salep. Iya. Salep saya pernah dikasih salep penghilang itu biar katanya lukanya nggak jadi keloid gitu dok. Jadi jangan langsung menggunakan salep-salep yang anti keloid di fase awal. Seperti itu. Malah justru beresiko. Jadi makanya pentingnya lagi untuk kontrol itu adalah untuk melihat kapan luka ini dikasih salep ini, kapan luka ini dikasih salep ini. Karena itu tadi saya bilang luka itu kan ada akut, ada kronis. Kalau untuk fase akut itu kan fase inflamasi, operasi itu masih dalam waktu 1 bulanan. Itu tujuannya hanya untuk menjaga biar tidak infeksi, gitu aja. Untuk masalah parutnya nanti setelah 1 bulan baru kita atur. Ketika orang dengan dia punya pembawa gitu loh, misalnya dia bakat untuk jadinya keloid. Nah itu baru di atas 1 bulan atau 2 bulan baru kita mulai berikan salep yang untuk bisa menghentikan jaringan parut. Jadi nggak boleh di fase-fase awal. Jangan sotoy lagi dok ya. Jangan katanya ya. Iya. Baik, nah ini infeksi lagi nih dok. Balik lagi ke infeksi. Apa nih yang bisa kita lakukan supaya luka kita tuh tidak infeksi gitu? Biar tidak terjadi hal-hal yang justru semakin memperparah luka kita gitu. Kalau misalnya kita ngomong luka bersih ya, kalau dia luka bersih, ya memang tadi pada fase awal 1 minggu itu dijaga tetap bersih dengan cara 1 perawatan luka. Gitu. Kalau jangan kena air gitu, begitu kah? Atau jangan pada kena air fase awal ya. Nggak boleh kena air dok ya? Airnya tuh maksudnya jangan dibuat mohon maaf ya, mandi dengan air yang ya coklat gitu. Sebenarnya kalau misalnya di fase awal sehari 1 sampai 5 hari itu saya lebih cenderung suka menutup lukanya biar tidak kena air dulu. Jangan dibuka. Jangan dibuka dulu. Kalau mau pakai ada kita
sekarang kan wound dressing yang modern itu bisa dengan plester yang anti air itu bisa sampai 5 hari. Setelah 5 hari kita lihat kondisi lukanya. Kalau sudah mulai ada penyembuhan, oh ini udah oke kok untuk kena air nggak masalah. Nggak masalah. Malah saya justru suruh pasien untuk mandi. Sering bersihin itu ya. Lukanya dicuci. Gitu. Jangan takut. Mandi pakai sabun nih. Iya, pakai sabun. Oh iya. Jangan cuma air doang. Kan takut kering gitu ya. Cuma ya. Kalau misalnya di atas 5 hari itu udah nyerinya udah jauh berkurang. Makanya itu pentingnya pada saat dia pasca operasi berapa hari gitu kita lihat dulu. Oh dia udah cukup untuk misalnya dia mandi, dia udah cukup. Oh iya, baik, luar biasa ya. Ada pasalnya itu ya. Nah, ke mas-masnya lagi nih. Yang menangani nih. Yang menangani langsung perawatan luka nih. Kita bicara kondisi di tanah laut nih ya. Tadi kan paling banyak katanya di pasien-pasien dengan masalah bawaan diabetes ya. Diabetes. Nah, selain diabetes apa lagi nih biasanya pasien yang ditemukan di tanah laut yang mas-mas bantu untuk perawatan lukanya nih? Pasien-pasien pos KLL biasanya juga. Kecelakaan lalu lintas gitu. Cuman biasanya kita merawatnya yang istilahnya yang luka lecetnya kayak kata masnya Mas Ferry tadi yang pertama tadi yang jatuh tadi jatuh ya. Sering kayak gitu sih. Ada nggak yang lebih parah gitu Mas? Luka bakar. Ya, luka bakar. Oh iya, umum juga ya untuk umum luka juga. bakar ya. Soalnya kan kalau mau dirawat di rumah sakit kan berapa lama dia dirawat di rumah sakit tuh baru sembuh. Jadi lukanya yang derajatnya sampai luas tuh. Nah jadi itu kita rawat home care di rumah. Misalnya dengan yang balutan modern itu tadi. Jadi kita nggak perlu merawat lukanya itu setiap hari. Jadi bisa kita rawat misalnya 2 hari sekali, kita lihat dari cairan lukanya sih. Kalau cairan lukanya sudah tembus berarti itu lukanya wajib kita, balutan lukanya wajib kita ganti di situ tadi. Oh iya, kalau dilihat perkembangannya dulu di ya. perbannya ya, gitu apa merembes ya. Merembes ya wajib kita ganti langsung. Oke. Kemudian Ada lagi nggak? Seperti luka-luka yang kayak gimana gitu? Jadi luka bakarnya seru deh. Karena Seru ya. apa namanya? Banyakan orang kan tidak tahu cara penanganan awal. Iya. Jadi yang datang tuh biasanya sudah dikasih oli, udah dikasih Oli dong. Odol segala macam. Odol, ya. Loh, kemarin saya punya, datang udah dikasih oli. Tanya lagi. Bahaya nggak sih dok? Tanya lagi. Sebenarnya dikasih oli dok? Enggak. Enggak. Jadi kalau misalnya dapat luka bakar, onsite nih kita melihat ada orang kebakar ya. Siram dengan air. Siram dengan air. Lepaskan pakaian yang terkena, karena itu pasti akan pembawa panas. Oh, Semakin lama dia kontak dengan zat panas itu akan semakin berat derajat luka bakarnya. Jadi pertama kali harus dilakukan yaitu disiram dengan air, Siram dengan mengalir, air. seperti dibilang. Iya. Kemudian lepaskan bagian yang terkena misalnya baju yang kebakar itu dilepaskan. Kemudian tutup dengan ya handuk yang dibasahin, boleh dibawa ke rumah sakit. Karena nanti bergantung derajatnya. Kalau derajatnya dia luas, kita perlu resusitasi cairan. Jadi masuk infus harus banyak. Gitu. Ada juga kalau cuman berapa persen, oh ya udah rawat jalan kan. Gitu. Makanya pentingnya screening. Ya screening tadi ya, penting Dan sekali juga itu screening. tadi yang dikasih lembab sama handuk. Kembali lagi ke konsep moistnya. Kelembapan lukanya perlu kita jaga. Seperti itu. Ingat lap bersih ya. Lap Salah handuk bersih ya. Jangan lap bersih. Lap bersih salah deh saya. Handuk bersih ya. Oke, intinya bawa ke ahli deh ya. Bawa ke Nggak ahli. usah ini deh ya. Jangan langsung. Inisiatifnya. Ya, tadi kan tapi penanganan awalnya sudah diceritakan oleh Bu Dokter dan mas-masnya ya kan. Nah, ketika kita nih mengalami luka gitu ya di rumah dan kita memutuskan untuk di rumah saja karena kita yakin itu nggak bahaya gitu dok ya, dan kemudian lukanya juga nggak terbuka, nggak berdarah yang heboh lah ya. Kayak dipasangin Hansaplast kan gitu. Iya, untuk ini deh. Untuk kita di rumah gitu ya, apa nih yang harus disiapkan dan dilakukan minimal gitu ya, kita tuh di rumah tuh punya apa gitu dok ya, untuk supaya penanganan awal nih ketika kita mengalami luka seperti itu dok. Yang penting itu cairan antiseptik itu harus ada di P3K. P3K. Nih cairan antiseptik nih apa nih dok? Ya kalau Ada yang air sirih nih dok. nanti di endorse lagi. Iya. Jadi cairan antiseptik yang dilarutkan dengan air, itu tujuannya untuk mencuci. Nah, setelah itu boleh dikasih povidone iodine itu untuk luka-luka ringan loh ya. Oke, mohon maaf nih dok, biar ini ya, karena yang denger kan masyarakat nih, boleh kita sebut merek nih dok. Ya, antiseptik nih yang jenisnya seperti apa nih dok? Seperti Dettol. Dettol dok Dettol. ya. Kemudian Betadine. betadine. Sama kasa steril.
Kasa steril. Itu Kasa banyak steril. di apotek bisa beli kasa kotak steril. Kasa ya. Cari yang steril dok ya. Steril, iya. Murah juga kan itu harganya, nggak mahal-mahal banget. Jadi yang bener tuh malah pakai kasa ya, bukan kapas gitu. Iya, Dok? jangan. Jangan. Kapas itu ada seratnya. Justru itu malah Yang lengket malah di lukanya ya. Kalau berbicara advance, saya ngomong modern dressing. Kasa itu nomor 3 mungkin, di atasnya ada lagi. Iya. Tapi itu kan terlalu. Iya. Ini yang standar lah ya, Standar. di rumah ya, yang Standar kita untuk di harus rumah. punya. Jaga-jaga ya, kan? Apalagi kan punya anak kecil nih dok ya. Jadi itu harus ada di rumah 3 itu tadi dok ya. Cairan antiseptik, kemudian betadinnya, kemudian kasa. Kasa steril. Kasa ya. Oke, lukanya ini prosedurnya bagaimana ya, dok? Dibersihkan dulu. Ya, lukanya dicuci dulu. Boleh tadi dengan air mengalir atau antiseptik, itu lebih bagus. Oh iya. Kemudian keringkan dengan handuk atau kasa ya. Kemudian kasih betadine di atas lukanya. Oke. Ini airnya bebas ya, nggak harus air hangat gitu dok ya? Kalau dia lukanya hanya superficial, artinya cuma epidermisnya saja, itu boleh dirawat terbuka, nggak usah ditutup. Nggak bisa ditutup. Iya. Kemudian kalau misalnya lukanya memar nih dok, luka yang terjadi benjol aja gitu, nggak menimbulkan darah-darah, goras-goras tuh enggak gitu. Sebenarnya sih kalau mau menunggu itu 14 hari akan hilang secara teori. Itu kan konklusio ya. Jadi karena memar pembuluh darah yang di dalam itu pecah, darahnya ngumpul di sana. Itu nggak perlu diapa-apakan, dia akan hilang. Tapi kadang-kadang kan orang merasa sakit, pegel, ya boleh kita hilangkan dengan misal pemberian heparin. Ya mereknya Trombopop itu salah satunya, itu boleh. Oh itu populer di kalangan mama-mama itu sih. Iya. Tapi tidak semua luka bisa. Harus beli ini nih, anakmu udah mulai jadi harus beli ini nih. Iya, katanya lagi nih. Iya. Oke. Nah, baik Bu Pri nih, nampaknya kita sudah di penghujung acara ya kan. Mungkin ada pesan-pesan dari Bu Dokter dan mas-masnya di sini untuk rekan dengar kita yang ada di rumah. Ya, paling penting kembali lagi pesan saya adalah screening, jangan takut untuk ke rumah sakit meskipun di era pandemi, jaga protokol kesehatan. Karena itu penting bagi pasien sama kita tenaga medis. Saling menjaga dok ya. Kemudian dok? Kalau ada keluhan, ya itu tadi segera diperiksa agar ketahuan ini apa. Jadi kita tahu penanganannya. Jangan takut segala sesuatu langsung dioperasi, enggak. Pasien itu punya hak menerima informasi dan punya hak untuk menolak tindakan yang akan kita sarankan. Kalau misalnya mereka menolak, mungkin kita akan kasih alternatif yang lain. Itu pentingnya edukasi pada masyarakat. Oke. Betul sekali ya. Dari mas-masnya? Yang ya, Mas, mungkin ada yang menangani ingin langsung Satu aja sih yang pasti. Apa? Selama musim pandemi ini selalu sehat. Iya, betul. Selalu sehat. Iya. Luar biasa Mas Kabul nih ya, sehat gitu ya. Tugasnya ini soalnya di ruang isolasi. Bagaimana dengan Mas Dedi nih? Apa yang disampaikan untuk rekan dengar kami nih? Ya harus pandai melihat kondisi luka sih. Kondisi luka seperti apa yang bisa dibawa ke medis, yaitu ke tenaga kesehatan, misalnya ke screening ke dokter tadi, ke dokter situ tadi. Misalnya kayak itu tadi kayak lukanya tuh ada sakit, habis itu ada cairan, ada kemerahan, di samping lukanya itu wajib dibawa untuk screening. Itu aja sih. Oke, baik. Yang pada intinya hati-hati ya teman-teman ya. Mencegah lebih baik Iya, dong ya. iya. Iya betul. Dan terima kasih kami ucapkan ya kepada 3 narasumber kita yang sudah berhadir hari ini di studio, sudah berbagi informasi yang luar biasa untuk rekan dengar masyarakat Tanah Laut khususnya ya. Dan ya terima kasih dan sukses terus, sehat-sehat ya dok ya, mas-mas ya yang bertugas ini luar biasa. Alhamdulillah udah divaksin dok ya. Alhamdulillah. Masih sudah ya mas? Nunggu antrian. Nunggu antrian. Oke. Kami belum terdaftar. Belum terdaftar kami nih. Iya, nunggu baik. juga sama kayak masnya nih kan. Iya, dan terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda yang sudah mendengarkan program kami pada pagi hari ini. Terus dengarkan Radio Tuntung Pandang FM. Sampai jumpa dalam Halo Dokter minggu yang akan datang ya, di jam yang sama juga tentunya. Oke. Iya, akhirnya kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Saya Bu Peri dan saya Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.